Bismillahirrahmanirrahim. Wal akhbaru fi hadzal babi aktsaru min an yahtamilaha hadzal kitabu, dan adapun hadis-hadis pada ini bab aksar itu lebih banyak min an yahtamilaha hadzal kitabu, daripada memikul memuat akannya akhbar oleh ini kitab. Banyak hadisnya sebenarnya, enggak cukup kalau taruh siti, kata Imam Ghazali. Qad sanafna fi kitaban mufradan, dan sungguh telah aku karang pada ini bab akan kitab yang tersendiri, wasamainahu, dan aku namai akan tu kitab akhlaqil abrar wa najati minal asyrar, kitab akhlaknya orang-orang baik dan selamat dari orang-orang jahat. Imam Ghazali punya kitab. Faqif alaihi, maka lihatlah atas itu kitab, tarul ajabal ujab, maka kau akan melihat akan keheran-heran. Al-aqil yakfi isyaratan, orang yang berakal cukup akannya sebagai isyarah. Wallahu waliyu taufiq, dan adapun Allah itu yang mengurusi taufik wal hidayah bifadlihi, dan hidayah dengan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Alasannya tadi kita kudu ngejauh dari makhluk karena ngeganggu pas. Yang kedua, wa amal khislatu tsaniyatu, adapun perkara yang kedua, allati taqtadi tafarruda 'anin nasi fi hadzal syani, yang menuntut allati akan menyendiri 'anin nasi, menjauh dari manusia pada ini keadaan apa, annan nasa yufsiduna 'alaika ma yahsul laka min ibadah, bahwasanya manusia itu merusak manusia atasmu ma yahsulu, akan sesuatu yang hasil yama bagimu dari ibadah. Karena manusia itu ngerusak, begitu ya, manusia itu banyakan ngerusak ibadah. Illam ya'simillahu subhanahu, jika tidak menjaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak dijaga oleh Allah, banyakan kita ini dirusak sama makhluk, sama manusia. Bisababi ma ya'rul min kibalihim min dawa'i riya wa tazayyun, dengan sebab apa yang datang yama dari sisi mereka, dari dorongan-dorongan riya dan bertazayun dan menghiasi, membuat-buat. Gara-gara makhluk amal ibadah kita rusak. Maka beruntung yang ngaji sama Imam Ghazali, seolah-olah kita ini lagi dididik sama Imam Ghazali. Dan didikan Imam Ghazali itu didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung yang ngaji ya, karena dididik. Jangan pernah menyesal, jangan pernah merasa bosan buat ngedengerin nasihat-nasihatnya Imam Ghazali, nasihat-nasihatnya para ulama. Mereka mentulus ngajaknya, mereka ngajaknya benar-benar karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi banyakkan manusia itu ngerusak. Faktor kedua bukan hanya ngeganggu, yang kedua kita kudu jauh dari mereka karena ngerusak. Amal ibadah kita rusak gara-gara manusia. Riya kan gara-gara manusia, ujub dan segala macam. Walaqad sadaqa Yahya bin Mu'adz ar-Razi, kalau orang itu masih terpengaruh dengan makhluk, maka apapun yang dilakukan akan rusak. Tapi kalau orang itu sudah tidak terganggu sama makhluk, mau hidup di mana kan gak bakal keganggu. Mau hidup sama makhluk gak bakal keganggu. Yang bikin keganggu karena kitanya belum siap. Sesuatu yang belum siap, ya begitu rusak. Tapi kalau udah siap, metanggen, mau anginnya kayak apa, mau siapa kayak mau presiden, galak. Abu Dimyati itu galak. Kiai galak, wali galak, udah mah. Siapa yang datang dia, kalau nggak ini mah, kalau nggak mau temuin nggak temuin, mau presiden gitu. Kalau kita kan kalau nggak ditemuin gimana gitu ya. Abu ya mau nggak waktunya ngaji sama Gus Dur nungguin Abu ya sampai jam 3 malam. Presiden waktu itu Gus Dur nungguin Abu Dimyati. Bu ya ada tamu siapa presiden? Ya biarin saya ngaji gitu. Kalau mau temu ntar habis ngaji. Tapi ngajinya mau subuh bau rapi. Buya kan kalau ngaji nih, Buya Dimyati kalau ngaji dari habis dari subuh nih sampai dohor, kelar istirahat dulu sholat dohor, ngaji lagi sampai asar. Ntar mau maghrib baru berhenti. Ntar ngaji lagi.
muter begitu ngaji terus. Bedi mati mah bacanya cepet. Bedi mati kalau baca kitab ya ulumuddin paling 3 hari dikerjanya. Coba kalau kita ngaji di zaman Buya nggak nggak usah ngerti ngaji sama Buya mah, duduk barang di situ juga udah pulang dapat foto. Insya Allah pulang bisa buka kitab muka doang tapi bisa buka doang, baru bisa baca. Tapi muridnya jadi semua. Kata gue ngaji sama saya mah nggak perlu ngerti, udah duduk aja depannya ada. Jadi kita lagi nonton Abuya lagi asyik sama Allah. Dohirnya doang ngaji, beliau mah lagi musyahadah sama Allah, musyahadah sama Rasulullah. Ntar ketawa. Nih kita baca. Kalau yang baru masuk mah ngaji apa ini kan. Tapi kalau udah lama mah jadi huruf yang dibaca sama Buya tuh jelas. Tapi kalau yang baru mah kayak suaranya kayak lebah, saking cepetnya. Tapi kalau yang udah lama nggak jelas Buya. Begitu tuh Buya. Kalau kita ngantuk pasaran nih Buya, 2 lembar ketinggalan mana? Ini. Masya Allah ya, orang udah asyik sama ngaji ya Buya tuh, asyik ngaji aja kerjanya. Beliau tuh ya wali, ya alim, anak-anaknya orang soleh semua, semuanya hafal Quran, anak, mantu, cucu, semuanya hafal Quran. Anaknya hafal Quran semua, hasil didikan sendiri. Buya Muhtadiyah, Buya Murtada, Buya Muntaqa semua hafal, hasil didikan pribadi. Gitu, ada orang nyanten, Buya saya mau nyanten, ya nyanten, saya mau bikin pesantren buat anak saya, bukan buat ngaji sih lah. Galak ya. Jadi mati itu galak. Gitu tuh. Haibah, muhab. Beruntung orang yang ngalamin zamannya tuh. Ngelihat doang, dipandang doang, Buya langsung dapet sih. Gitu ya. Tiup air, tiup. Ada orang minum bekas ludahnya Buya kalau ngeludah ada tempatnya. Itu cerdas. Gitu. Ada orang dimarahin sama Buya, digampar juga. Pulang diangkat jadi lurah, jadi ini. Keren ya. Jadi mati. Pemerintah aja dilawan sama Buya mah. Zaman Pak Harto tahun 78 beliau ditangkap gara-gara waktu lagi kampanye Golkar, Abuya ceramah nyinggung partai politik bahwa Golkar itu bukan pemerintah itu bukan Golkar. Tangkap Buya, difitnah, dikata aku nabi lah, padahal Buya nyampein hadis al ulama warasatul anbiya, ulama itu ahli warisnya para nabi. Jadi nggak dipelintir beritanya, mau di-share gitu ya. Abuya ditangkap di Bui selama 6 bulan, tapi nggak sampai 6 bulan. Dimati, nggak tahu di mana ditangkapnya tuh. Cuma waktu ditangkap Buya ngewirid tuh dalam, mau dilepasin nama sipir, nggak, saya lagi ngejalanin ketentuan saya yang ada di Lauhil Mahfuz. Paling begitu, diuji nggak ngamuk. Tapi habis itu yang nangkep, yang hakimin, semua yang terlibat stres, ada yang gila, ada yang kecelakaan, semua mati semua. Kata Buya, saya bisa menyelesaikan amalan di dalam penjara, di mana amal itu tidak bisa diselesaikan di luar. Jadi mati. Tahun 78 atau 71. Ya. Gitu tuh Abuya Dimyati. Beliau itu luar biasa mujahadahnya. Ngaji, orang kayak Buya aja masih ngaji. Waktu lagi mau ngaji nyantren ke Kendal Kaliungu tahun 60-an, Buya tuh ngaji terus, sampai punya anak ngaji terus Buya tuh. Waktu mau nyantren ke Kendal, di kitabnya kiainya ada surat. Nggak mungkin dari muridnya kan berani-berani ngeletakin surat di sini.
Itu surat yang masukin Bu Dimyati. Wah, Bu Dimyati bilang ke anaknya Bu Murtado, Baba menyantren ke Jawa, dek ngetes kiai Jawa. Saya menyantren mau ngetes doang katanya. Keren gak tuh? Kalau bukan orang ini, saya menyantren mau ngetes doang. Bu Dimyati. Sampai ke Lombok perjalanannya Bu Dimyati itu, sampai ke Kiai Zainuddin, Tuan Guru Pancor. Banyak murid-murid Buya di sana. Tuan Guru Najmuddin, kakeknya teman kita itu juga yang istifadah sama Bu Dimyati. Mana tepat Bu Dimyati itu pasti disegenin. Di waktu mau nyantren di Watu Congol di Mbah Dalhar, kata Mbah Dalhar, nanti besok datang kitab banyak. Santri-santrinya nyambut, dipikir mah ada kiriman, ada paket kitab. Bu Dimyati datang. Bu Dimyati. Begitu. Nah, beliau tuh ya zuhud, ya wara, ya alim, ya wali, ya saleh. Ibadahnya luar biasa. Kalau sholat sampai 200 rakaat kalau malam. Kata Mama Obay, Karawang, tas si bewok di Banten aing sanggup nakar ilmu, tapi ibadahnya tersanggup. Kan kakak kelasnya Buya di waktu di Mama Sempur. Terus si bewok dari Banten, bewok nih banyak nih apa? Bewoknya. Saya sanggup nakar ilmunya katanya, tapi ibadahnya aneh ampun nyerah. Jadi nyati puasanya, ibadahnya, ngajinya udah jadi nyati mah tarekat. Pernah mau dilamar sama Nyi Roro Kidul Bu Dimyati. Jadi Nyi Roro Kidul itu nggak bakal ngelamar kecuali orang yang ilmunya di atasnya. Bu Dimyati ilmunya di atasnya. Datang Nyi Roro Kidul ngelamar sama Buya nggak mau. Gitu ya, nggak kegoda Buya gitu tuh. Gitu kalau kita mah Roro Kidul di Blorong datang, udah habis dah kita mah. Gitu ya, Abuya nggak ada, udah lazat sama ilmu sama ibadah. Juga Buya mah enggak langsung ini. Pernah tahun 80-an lah, 85, ada satu jamaah haji yang ada di Mekah, orang Tangerang, dititipin kitab waktu itu Asnal Matalib Syarah Rod. Titipin kitab, alamatnya dikirim. Buya belum ke Mekah waktu, belum hajinya Buya 93, kirim titip buat Ki Dimyati di Banten. Pas diserahin ke Buya Dimyati, Buya cium-ciumin tuh, orang melongo aja. Itu kitab diciumin sama Buya, alhamdulillah dapat kirim. Tuh orang melongo baik. Kenapa? Karena yang ngirimin Abuya sendiri. Di sana Buya ada, di sini yang ngirim. Keren ya. Tahun 2006 atau 2003, 2006 ada orang Bogor mau pulang haji, nggak punya duit, pengen beli oleh-oleh. Ada Buya di Masjidil Haram. Ngapain itu nangis? Saya pengen pulang. Orang-orang udah pada beli oleh, saya belum. Nih duit, saya pinjemin. Terbayarnya gimana? Datang aja Pandeglang. Alamatnya dapat. Pas sudah pulang Indonesia mau balikin duit, datang ke Buya tadi. Pas datang, ente gila ya, abahmu udah meninggal setahun. Nah enggak sih, yang saya dikasih ini saya mau bayar duit, mau bayar utang saya. Jadi bawa ke kuburannya, tuh abah udah meninggal, tapi tanda tangannya iya lagi. Tuh, lihat ya. Kalau yang orang Madura apa orang? Pas lagi mau pulang, dia udah lama mau pulang. Kan orang kalau udah lama paspornya mati nggak perpanjang susah kan, pengen pulang. Akhirnya
dia ngedoa di Masjidil Haram. Tar tungguin ada kiai. Datang Buya pakai sorban hijau. Pas sudah datang, udah meninggal nih. Buya udah meninggal. Tuh orangnya tuh minta doa. Salamat kiai, doain saya. Ngapain? Pengen pulang, nggak bisa. Ya udah beliin saya rokok. Beliin sono no warung ya datang. Pas dibeliin balik lagi. Koreknya mana? Enggak jadi. Beliin korek. Pas dibeliin masuk ke warung, datang ke warung itu yang didatangin rumah dia yang di sini. Pulang ke Indonesia. Oh ya dimati itu ya. Keren kagak? Dapetin kayak gitu mujahadah Bu ya. Yang ngaji ya mujahadah. Begitu. Walau begitu ketika ditanya sama anaknya, "Mbak, ada yang laporan, ada yang lihat Abah di Mekah begini." Eta mah setan, itu menjuri gitu. Itu menjuri gitu ya, setan itu bukan Abah. Walaqad sadaqa Yahya bin Mu'adz dan sungguh telah benar oleh Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah haitsu qala sekiranya berkata Imam Yahya bin Mu'adz, ru'yatun nas bisatur riya. Ngelihat manusia itu hamparan riya. Potensi riya kalau kita kenal ngelihat. Wa haula'iz zuhad dan mereka lah para ahli zuhud qad khafu ala anfusihim, mereka khawatir atas dirinya min hadzal ma'na, dari ini makna hatta tarakul mulaqata wa tazawur, sehingga mereka meninggalkan akan berjumpa dan saling mengunjungi. Tinggalin. Yang ada mereka nggak mau banyak kenalan ya. Yang ada makhluk yang pengen kenal mereka. Ini mah kiai maranin pejabat, adanya di langit dikejar, ada di sini. Jangan. Harga diri ilmu itu harus dijaga. Jangan sampai merendahkan ilmu. Pejabat yang harus datang. Begitu ya. Bau besek. Jangan sampai kita yang ngeronta-ronta ke sono, ngetok-ngetok itu. Jangan. Itu sama dengan ngerendahin ilmu. Enggak ngehargain ilmu yang Allah kasih amanah. Kalau mereka datang silahkan. Tapi Abu Ucub muridnya Buya, kayak Yusuf bin Sa'id, yang pondoknya ada di Tangerang, di Soka, muridnya 1.500. Kalau ngaji nggak pakai speaker, tapi kedengeran semua, suaranya jelas. Bahkan Abu Ucub segitu banyak murid, tahu satu persatu mana yang murid mana yang bukan. Ada saudaranya lagi jenguk muridnya. Biasa kan santri dijenguk, kali ini ikut ngaji, kata Abu Ucub. Padahal duduknya jauh nggak kelihatan. Saya nyium bau, bukan santri saya nih. Coba itu. Saya mencium bau bukan santri saya ada di sini. Ketakutan dia kabur langsung. Padahal jauh nggak kelihatan. Kalau ngaji tuh 1.500 santrinya desek-desekan ngaji Fathul Mu'in. Beliau jangankan didatengin presiden, lurah, RT datang dia kabur ke sawah. Kalau kita, Pak RT, baik ya, mana ininya, apa sembakonya mana Pak RT ya. Jauh ya orang kayak gitu, milih selamat kabur ke sawah. Tuh orang-orang kayak gitu, orang-orang antik, orang-orang unik. Hanya tinggal cerita. Ada sekalinya ada Kiai Munfasir, sekarang ngilang. Ngilang beliau tuh ya, aduh kemana. Jangankan kita ngaji, memandangnya aja, apa yang ada di kitab ada tokohnya tuh, orang-orangnya tuh, nah gitu tuh ya, biar tahu pasti ada pelakunya setiap yang disebutin. Qad khafu ala anfusihim min hadzal ma'na, mereka khawatir dari ini mana hadaru tajawala. Qad dzakarna, dan sungguh telah kita sebutkan anna Haram bin Hayyan apa harta, bahwasanya mana dari Harim bin Jayan ya, Hayyan, salah satu wali nih, Harim bin Hayyan, wali yang masyhur. Beliau itu qala Zabidi qala Ahmad
fi zuhdi hadatsana Muhammad bin Mus'ab sami'tu Khalladan wa ibn Husain dzakara an Hisham yani ibn Hasan al-Husain anna hariman mata fi Ghazah, meninggal di Ghazah yaum Shaif falamma faraga min, pas sudah kelar dikubur ada awan nutupin kuburan, warasyatil khabar hatta la tujal qad hawa adat auduha ala badiha, dinaungin awan ngujanin pas mati, pas kelar meninggalnya itu ya gitu keramatnya tuh. Kata Imam Harim bin Hayyan, beliau katakan qala li Uwais al-Qarni, Harim berkata pada Uwais al-Qarni rahimahullah, Uwais bin Amir al-Qarni, Yaman. Beliau termasuk khair tabi'in Uwais al-Qarni. Bahkan diriwayatkan dari bin Adi an Ibn Abbas, sayakunu fi ummati rajulun yuqalu lahu Uwais al-Qarni wa inna syafa'atahu fi ummati mislu Rabi'ah wa Mudhar. Bakal ada pada umatku seorang laki-laki yang disebut Uwais al-Qarni, dan dia bisa mensyafaati pada umatku sebanyak kabilah Rabi'ah dan Mudhar. Uwais al-Qarni itu orang Yaman. Ya Uwais, wahai Uwais, kata Harim, Shilna biziyarah wal liqa, sambunglah kita dengan ziarah dan berjumpa. Silaturahim maksudnya mah silna, sini ziarah, ayo ketemu gitu. Terus faqala Uwaisun, maka berkata Uwais, qad wasaltuka bima huwa anfa'u laka minhuma, aku telah menyambung akanmu, ya, aku sudah sambung engkau dengan dengan sesuatu yang bermula yama itu lebih manfaat bagimu daripada ziarah dan liqa. Apa itu? Wa huwa du'a ala zahril ghaib, dan dia ma huwa anfa, itu ngedoain ala zahril ghaib, ngedoain tapi nggak ketahuan, doain orang tapi nggak tahu, itu namanya addu'a ala mustajab. Ngedoain orang nggak tahu tuh mustajab. Kita doain teman kita tanpa kerasa, doain aja, kasihan tuh dia, kita doain biar dia punya urusan, dia kelar. Nggak perlu dikatakan ente tuh kelar gara-gara saya doain deh gitu, nggak usah bilang-bilang, doain begitu. Allahumma farij ummati sayyidina Muhammad begitu tuh ya, buat fulan. Namanya doa ala zahril. Udah itu aja kata Uwais, nggak usah saya ziarah ke ente, nggak usah ketemu, udah saya doain aja, sering doa cukup. Kenapa? Li'anna ziarah wal liqa'a ya'rudu fihi matazayyun wa riya, karena ziarah dan berjumpa itu datang padanya tazayyun, dibuat-buat, dan riya. Kadang riya kalau ketemu mah pengen ini pengen itu, doain aja, saling mendoakan itu ya. Kalau sekarang mah udah sih via WA aja ya, via status. Faqila li Sulaiman al-Khawas, dan dikatakan bagi Sulaiman al-Khawas, hina kadima, ketika datang Sulaiman, hina kadima, ketika datang Ibrahim bin Adham, ketika mendatangi Ibrahim bin Adham, ya, hina kadima Ibrahim bin, dikatakan pada Sulaiman hina kadima Ibrahim bin Adham, dikatakannya apa? Afala ta'tihi, apakah maka engkau tidak mendatangi akan Ibrahim? Kenapa ente nggak jumpain gitu ya? Kenapa Ibrahim bin Adham yang datang? Yang kemarin tuh ya, wali besar Ibrahim. Faqala, maka berkata ya Sulaiman, la an alqa syaitanan marid ahabbu ilayya min liqa'i. Sungguh bahwa aku berjumpakan setan maridan yang jahat, yang bandel, itu lebih aku sukai ketimbang berjumpa dengan Ibrahim. Keren nggak? Mendingan saya ketemu juri katanya ketimbang ketemu Ibrahim. Kacau ya. Sama-sama wali biarin,
mau kayak apa ke lagunya. Kalau kita begitu walat kita gitu, walat, hati-hati. Fastangkaru dzalika min qouli, maka manusia pada ingkar, kenapa ngomong gitu ya, min qauli, dari ucapan Sulaiman. Faqala, maka berkata ya Sulaiman al-Khawas, kata Sulaiman, ini akhafu in laqaituhu an atazayyana lahu, sesungguhnya aku itu takut jika aku berjumpa kan Ibrahim bin Adam, an atazayyana lahu, aku enggak tulus, aku dibuat-buat ketemunya. Wa idza laqitu syaitanan imtana'tu minhu, dan bila aku berjumpa akan setan, imtana'tu, aku tercegah daripada tasannu. Ya kan, kalau ketemu ini mah bahasanya disopanin, pakaiannya dirapin, padahal mah aslinya mah penjahat, aslinya mula koros, aslinya mula kadut. Tapi karena ketemu iya wayai iya gitu, megangin kemaluan lagi sambil aslinya bukan gitu, aslinya wow. Tapi pas ketemu, itu namanya tazayun. Tazayun tuh dibuat-buat. Tuh yang gak mau begitu, saya nggak mau begitu tuh, pengennya asli. Kalau ketemu setan kan gak dibuat-buat, kata Sulaiman begitu. Walaqad laqiya Syekh al-Imam ba'dal arifin fatadzakara maliyan summa da'a fi akhir hadithi. Dan sungguh telah berjumpa akan guruku al-Imam, Imam siapa? Telah berjumpa guruku al-Imam, Imam Juwaini ya. Imam Abu Bakar Al-Warraq sini ya. Al-Imam Abu Bakar Al-Warraq. Bicaranya Abu Bakar Al-Warraq. Telah berjumpa oleh guruku akan Abu Bakar al-Imam lil arifi. Di sini al-arifin di situ apa? Ba'dal arifin. Kalau di sini ba'dal arifin. Ba'dal arifin akan sebagian orang ahli ma'rifat, wali maksudnya. Pas ketemu fatadzakara malian, maka mudzakarah, diskusi itu dua orang tuh. Malian sejenak di waktu yang lama gitu, diskusi. Wali sama gurunya beliau di zaman yang lama. Kemudian tsumma da'awa, kemudian berdoa dua-duanya fi akhir haditsima, pada akhir obrolan syekhi dan ba'dha. Faqala syekhi al-arif, faqala syekhi al-imam lil arif, maka berkata guru al-imam lil arifi pada orang pada sang wali, apa? Ma'adzununi jalastu majlisan ana bihi arja min majlisi hadza, tidaklah aku mengira akan diriku akan duduk aku di satu majlis yang bermula aku bi dengannya majlis arja, itu lebih aku harapkan ketimbang dari majlisku ini. Aku kira tidaklah aku mengira aku duduk di majlis yang aku inginkan, yang lebih aku inginkan, yang lebih aku harap dari majlis ini. Kata itu wali, faqala lahu, maka berkata bagi syekh oleh arif, lakinni majalastu majlisan ana lahu akhwafu min majlis hadza. Kata gurunya Imam Ghazali, Abu Bakar Warraq, ketemu orang soleh, aneh nggak sangka sama Azun nih, aku nggak nyangka aku duduk di majelis yang aku harapkan kayak gini nih. Saya pengennya mah gitu, aneh pengen duduk begini kumpul, malah kata walinya, tapi aneh nggak mau, saya takut. Saya nggak mau ketemu begini nih, nggak mau duduk bareng begini. Emang apa gitu? Alasta ta'midu wajan darabayadu, terutama boleh. Bukankah engkau sengaja atau bermaksud ila ahsani hadisik wa ulumik, pada paling bagusnya hadis dan ilmumu, atau hadisuni, maka engkau menceritakan akanku dengannya ulum, atau dirua dan kau zahirkan akan ulum, baina yadai, di hadapanku, wa ana kadzalik, dan aku pun sama, faqad waqa'a riya, maka telah terjadi, telah datang riya. Begitu tuh.
Pas ditanya alasannya, emang apa? Kok malah ente mah khawatir, takut? Aneh mah seneng. Gak nyangka kalau begini ketemu mudzakarah ilmu. Jawab alasannya, bukankah engkau sengaja ketika ketemu tuh ilmu ente dizohirin, terus kemudian di hadapanku kau baca hadis gitu. Sama saya juga begitu tuh, sama-sama ingin ngungkapin ilmunya, menonjolkan kalau fakad waqaria tapi kita takut ria. Ya kan, ketika ketemu yang dikhawatirin bukan dia senang ketemu ulama tuh ngobrolin ilmu, tapi yang dikhawatirin lah kok jadi ria ya nonjolin ilmu. Makanya kalau orang-orang soleh itu kalau ketemu tuh nggak nonjolin. Al Habib siapa waktu itu, Abdurrahman, lagi mudzakarah di majelis Syekh Ali, di zawiyah Syekh Ali. Di situ ada ulama banyak, ada para ulama. Di situ ada Mufti Tarim, tapi nggak nonjolin ilmunya, walaupun di situ ada muskil, ada masalah yang rumit yang nggak dipecahkan, tapi nggak berani jawab karena di situ hadir. Coba kalau jawab, oh menurut saya begini, ntar di hatinya timbul, tuh saya kan bisa ngungkap tuh. Yang dijaga mereka mah hati, bukan ilmu, nggak egois. Bahkan mereka diem aja seolah-olah kayak orang bodoh, padahal mah tahu. Ntar kalau disuruh sama gurunya, coba menurut kamu gimana hukum gini, baru tuh nggak langsung ngungkapin aja. Mereka menjaga hati. Kadang-kadang orang yang ahli batin mah tahu niat muridnya apa nggak dikasih kesempatan. Dulu Habib Salim waktu hadir di majelis Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf, Habib Salim itu orang yang selalu sadar akan dirinya, selalu mengoreksi dirinya. Habib Salim di hatinya terbesit ketika orang kumpul habaib ulama. Di hati Habib Salim pengen disuruh biar bicara, biar disuruh ngomong lah, ngisi. Tapi sama Habib Abdul Qadir nggak disuruh malah. Habib Salim akhirnya menyadari barangkali Habib tahu saya di hati ada keinginan. Jadi ketika ngomong itu ada syahwat dari hati pengen ngomong. Ya orang ahli batin tahu. Nah ini syahwat, nggak dikasih kesempatan, nggak di. Jadi yang diperhatikan tuh batin. Mereka mengejaga, bukan wah ini ada murid saya yang alim bisa naik. Enggak, dia mau jaga dulu. Takut nggak siap akhirnya drag. Orang ahli lahmah tahu kapan menaikkan murid, tahu kapan dan di mana harus. Ada yang dijaga bukan dirinya tapi hatinya yang dijaga. Jangan sampai dipunya murid gagal ataupun rusak gara-gara diangkat sama gurunya atau disuruh. Ketika di hati murid tuh udah tidak ada kebesaran lagi, baru tuh seorang guru dan udah nggak tertipu begitu tuh. Dua ahli batin ya. Bukan, apalagi belum waktunya sudah diangkat-angkat, belum waktunya tampil sudah ditampilin. Alamat meded ini gitu, alamat lagu. Akhirnya banyak lagu, banyak gaya, akhirnya tong kosong bunyi nyaring tuh, karena belum waktunya sudah tabuh ini padahal belum waktunya belum waktunya. Yang udah waktunya aja, yang udah sholah, yang udah alim, yang udah banyak ilmu takut begitu waktu Arya, apalagi kita yang gak ada apa-apa, yang belum bisa ngejaga hati, yang belum minum. Enak kalau kumpul sama orang kayak gitu tuh, hati kita dididik, nggak dibiarin ya, nggak dibiarkan. Fatara baina yati anaka faqad waqiyar fa baqa Syekhul Imam maliyan summa ghusya alaih. Maka nangis oleh guru Wal Imam, nangis saja Imam Abu Bakar Al-Warraq sejenak lama tuh, summa ghusya alaih, kemudian pingsan. Pingsan, ya Allah. Dia itu ama yang kayak gituan ghusya alaih. Fakana ba'da dzalika tamathal bil abyad. Maka adalah guruku setelah itu kejadian yatamasalu itu menyebutkan misal dengan ini abyad. Yatamasal itu nyebutin syair orang dengan ini bait.
Ya wailata min muwaffaqin ma bihi akhwafu man ya'dilul hakimu. Ya wailata, aduh celaka. Begitu. Ya wailata, aduh celaka, min muwaffaqin, daripada orang yang diberi taufik. Aduh katanya ya wailata tuh, aduh ya. Min muwaffaqin ma bihi, yang tidak ada dengannya muwafaq, akhwafu, bermula yang lebih ditakuti, akhwafu man, lebih takutnya orang, ya adilul hakimu, akhwafu min, ya min apa min, ya min an, itu min man, min an, kalau yang tulisannya man ya'dilu salah. Akhwafu min an ya'dilul hakim, aya'dilal hakim. Duh celaka orang yang diberi taufik, ma bihi akhwafu, yang tidak ada dengannya muafak, bermula yang lebih takuti daripada bahwa adil seorang hakim. Ubarizullaha bi'isyanihi, aku menantang akan Allah dengan maksiat terhadap Allah. Walaysa li min dunihi rahimu, halnya tidak ada itu bagiku selain Allah, rahimu yang maha penyayang. Aku terang-terangan menantang Allah, maksudnya meriak. Maksiat maksudnya mah terang-terangan saya maksiat, padahal nggak ada yang lebih sayang dari Allah. Ya Rabbi afwan minkan mudnibin, wahai Tuanku, aku mohon ampunan darimu dari sang pendosa, asrafa yang melampaui batas. La annahu nadimu, kecuali bahwasanya si mudnib itu nyesel ya Rabb. Taqulu fil lail, yang berkata ya si mudnib di malam hari, idza madaja, ketika gelap ya lail, aha lidambin sataral alimu, itu atawajja maknanya, isim saut, ahin ada yang itu, sakitnya bagi itu kayak kalimat ngerasa sakit gitu, nyesel. Dizambin sataran alimu, terhadap dosa yang menutupi oleh Allah yang maha tahu, nyeselin dosa gitu ya. Fahadi halu ahlu zuhdi wariyada, maka adapun ini keadaan halu ahli zuhdi, itu keadaan ahli zuhud, wariyada, dan ahli riyada, orang yang melatih diri fi mulaqatihim, pada perjumpaan mereka. Fakaifa halu ahli raghbah, maka bagaimana keadaan orang yang ahlu raghbah, orang yang gemar dunia, wal batola, dan yang gemar kesia-siaan, yang serius saja, yang ahli riyadhah begitu, ngerasa ngerumasa. Masa kita yang banyak dosa enggak? Bal halu ahli syarr wal jahl, bahkan keadaan orang yang jahat dan bodoh. I'lam, ketahuilah olehmu, anna zamana qad asbaha fi fasadin azimin, bahwasanya zaman itu telah menjadi zaman pada kerusakan yang besar, wa asbahan nasu fi durrin katsirin, dan menjadi manusia pada kemudaratan yang banyak. Fa innahum yushghiluna kan ibadatillahi ta'ala, maka sesungguhnya mereka itu mengganggu mereka akan kau dari ibadah kepada Allah, hatta la yakada yahsul laka minha syai', sehingga nyaris tidak hasil, nyaris la yakadu tidaklah dekat, maknanya nyaris tidak dekat hasil, itu hasil bagimu dari ibadah sesuatu, hampir nggak dapat apa-apa kita ibadah. Summa yufsiduna 'alaika, kemudian mereka merusak atasmu akan apa yang hasil yama bagimu, hatta la yakada yaslamu laka minha syai', sehingga tidak selamat, sehingga nyaris tidak selamat laka bagimu dari ibadah oleh sesuatu. Falazimat kal uzlatu wa tafarrudu minan nas, maka wajib akanmu oleh uzlah wa tafarrudu, dan menyendiri jauh dari manusia, wal isti'adzatu billah, dan berlindung dengan Allah, min syarri hadzal zaman, dari keburukan ini zaman, wa ahli, dan ahli zaman. Allah ta'ala al-hafidh bi fadli wa rahmatihi, dan bermula Allah ta'ala itu yang maha menjaga dengan karunia Allah dan rahmat Allah. Minta dilindungi Allah, mahfadna min syarri zaman wa syarri ahli zaman. Fa in qila, maka bila dikatakan fama hukmul uzlah wa tafarrud, maka bermula apa itu hukum uzlah, hukumnya uzlah dan menjauh dari manusia itu apa? Fabayyin lana ala tabaqatil khalqi fiha wal hadd alladhi yajibu min, maka nyatakan, jelaskan bagi kami keadaan
lapisan makhluk pada uzlah wal had dan had batasan alladzi yajibu yang wajib ya alladzi dari uzlah. Fa'lam maka ketahui olehmu rahimakallah mugi merahmati akan oleh Allah wa iyana dan akan kita nasa akan bahwasanya manusia fi hadzal babi pada ini bab rajulani itu ada dua orang laki-laki. Rajulun la hajata bil khalqi, ada seorang laki-laki yang enggak butuh dengan makhluk ilahi kepadanya fi ilmin wa bayan hukmin, baik pada ilmu dan menjelaskan hukum. Ada yang enggak butuh begitu, ada enggak perlu hukum. Terus gimana? Fal aula bihadzal rajul at-tafarrud. Kalau dia udah nggak butuh ilmu, yang udah tahu atau nggak butuh hukum, maka yang utama dengan ini seorang rajul at-tafarrudu itu menjauh sendiri, menyendiri anin nasi, menjauh dari manusia. Fala yukhalituhu, maka tidak bercampur ya si rajul makan nas illa fi jum'atin, kecuali sholat Jum'ah, atau jamaatin atau sholat berjamaah, au haidin ataupun hari raya, au hajin atau haji, au majlisnya ilmin bisunah ataupun majlis ilmu, au majlisnya ilmin atau majlis ilmu bisunnati dengan sunnah, maksudnya sunnah Nabi, kecuali ngaji boleh, au hajatin ataupun karena hajat di dalam ma'isyah, mencari penghidupan, nyari nafkah, la budalahu yang tidak mesti tidak baginya mindalika dari itu ma'isyah hajat. Wa illa, kalau enggak, fayuwari syakhsa, maka dia sembunyikan akan jati dirinya, wa ilzamu kinnahu, dan dia melazimkan akan akan rumahnya, dah di rumah aja, dan ditetapin di rumah, tutupin jati dirinya. Kalau nggak butuh mah itu, kalau semuanya udah terpenuhi nggak usah. Kalau memang belum ini, ngaji dan nyari la ya'rif wa la yu'raf, nggak usah kenal dan nggak usah dikenal, nggak usah kenal orang, nggak la ya'rifu wa la yu'rafu, nggak usah tahu dan tidak usah dikenal. Fa amma in ahabba, maka adapun jika dia bener itu ya, fa amma in ahabba hadzal rajul, maka adapun jika suka ya oleh seorang ini laki-laki, ayat qati'an nas, kan bahwa terputus ya dari manusia, fala yukhalitum fi amri minal umur, maka jangan mencampur rajul akan nas dalam urusan dari urusan albatata sama sekali, min dinin au dunin, dari urusan agama atau urusan dunia, wa jamaah wa jum'ah au ghairihima, dan jamaah dan jum'ah atau selain jum'ah, lima yarallahu fi dzalika min maslahati wa faragi, karena apa yang dia melihat baginya, lima yura di sini boleh, karena apa yang dilihat ya ma bagi dirinya, fi dzalika pada itu, ingkito pada itu terputus ada manusia, karena ketika dia putus dari manusia ada maslahat, min maslahati dari maslahat yang kita wabaragi, dan selesai, dan dia longgar luang waktu buat ibadah. Fa innahu la yasahu dzalika, maka sesungguhnya keadaan itu tidak memuat akannya dzalika oleh itu ingkito, dan tidak nyampur, tidak mencakup akannya oleh berputus dari manusia, illa bi ahadi imrain, kecuali dengan salah satu dua perkara, imma an yasira ila maudi'in, ada kalanya dia jadi ke satu tempat, la yalzamu hunalika hadhil furud, yang tidak wajib akan dia di sana oleh ini fardu-fardu. Dia balik ke tempat yang la yalzamu hunaka hadhil furud. Seperti mana tempatnya? Karusil jibal, tinggal dia atas gunung, mabutunil audia, dan di perut lembah, maksudnya di lembah, wanafai dan seumpamanya. Wala'ala hadza ahadul wujuh, dan barangkali sekiranya ada ini si rajul nih, ahadul wujuh lati da'atil ibad, itu salah satu tokoh yang halat al-ubad, allati da'atil ibad, ya ibad, yang abid minal ubad, jamu abid, ubad, da'at yang mendorong, ya lati, barangkali ini salah satu alasan yang mendorong, wujuh itu alasan ya, wajah yang mendorong
akan ahli ibadah ila tilkal mawadhi, kepada itu tempat yang jauh dari manusia, jauh ngejauh, kayak Buya Munfasir begitu tuh sekarang tuh. Wa imma yatayaqana bil haqiqati, dan ada kalanya dia yakin dengan nyata nadarar, bahwasanya kemudaratan alladzi yulhiqu fi mukhalatatin nasi, yang menjumpai ya dor akan dia di dalam mencampur dengan manusia berbaur, bisa babi hadhil furudi, dengan sebab ini fardu a'zamu, itu lebih besar min tarkiha, daripada meninggalkan mukhalatah. Fahina idin yakunu lahu udun fi tarkiha, maka ketika itu ketika yulhikuhu yakunu lahu, maka adalah bagi dia udur fi tarkiha, di dalam meninggalkan uzlah. Kalau dia emang yakin mudarat yang dia dapetin ketika bergaul dengan manusia, dengan sebab ini mudaratnya lebih besar, a'zam min tarkiha, dari meninggalkan mukhalatah, aina yakunu lahu udhun, udah nggak usah mukhalatah lagi gitu, udzur dia mah. Walaqad ra'aitu, dan sungguh telah melihat aku di Makkah Rasulullah menjagakan maka oleh Allah ba'dal masyayikh, akan sebagian masyayikh al-munfaridina min ahli ilmi, yang tersendiri dari ahli ilmu, bahwa la yahdurul masjidil haram, banyak masyayikh guru-guru top tapi nggak hadir di Masjidil Haram. Habib Ali Habsyi begitu, dididik sama abahnya, nggak boleh sholat di Masjidil Haram, takut kecampur pendidikannya. Sama abahnya dididik begitu, sampai sholatnya aja berjamaah di rumah. Bukan berarti nggak tahu fadilahnya sholat di Masjidil Haram, tapi takut kecampur sama orang-orang yang akhlaknya buruk begitu tuh. Sampai dulu kata Imam Ghazali, ada ahli ilmu gak hadir fil jamat pada jamaah maqurbi minhu, padahal dekatnya si Ba'du serta dekatnya Ba'du minhu dari Masjidil Haram, wa salamati hali, dan selamat keadaannya. Fahawartuhu fidzalika, maka aku bercakap-cakap akan dia dalam fidzalika pada itu, lam yahdur, satu hari, fi hali taraddudi ilaih, pada keadaan aku mondar-mandir pada Ba'dul masyayikh. Tanya, guru ngapa enggak sholat di Masjidil Haram? Fadzakara, maka menyebut ya Syekh min udri, dari alasannya la yakhdur, alasannya ba'dul masyayikh ma asyarna ilaihi, akan apa yang isyarat kita pada ma apa, wahwa, dan bermula itu udzur, atau ma anna ma yahsulahu minas thawab la yafi, bahwa apa yang hasil bagi dia dari pahala akan 100.000, la yafi itu tidak mencukupi, ya ma yahsulu bima yalaku minal asam, dengan apa yang menjumpai ya ma akan dia daripada dosa dan tabiat, fil khuruji, dalam keluar ke masjid, wal qainat, berjumpa manusia. Betul, sholat di situ pahalanya 100.000, tapi mudarat yang saya dapetin ketika keluar itu loh nggak sebanding dengan pahala. Kan ada orang tergiur ya sholat di sini 100.000, tapi orang yang cerdas mah iya, tapi ketika kita berbaur ke situ, campur segala macam, jadi rusak, kerusakannya lebih parah gitu. Bukan saya nggak mau, katanya. Qultu, aku katakan, wa jumlatul umur, dan adapun jumlahnya perkara, falah utba al-ma'dzur, adapun jumlahnya perkara maka tidak tegur. Wala utba, maka tidak tercela atas orang yang diuduri mah. Intinya mah enggak tercela bagi orang yang ma'dzur mah, enggak hadir di tempat-tempat, enggak sholat jamaah, enggak tercela. Wallahu ta'ala alam bil udhi, dan bermula Allah itu maha tahu dengan udur, wa huwa alimun bidati sudur, dan bermula Allah itu maha tahu dengan zati sudur, dengan hati, dengan yang memiliki hati, zati sudur. Walakin tariqal adlu fihi wal awal, tapi jalan yang adil padanya itu yang pertama, yang jejak mah yang pertama apa? Al-awwal bi ayyusyarikan nas fil Jumat, dengan bahwa dia bersama manusia, bareng-bareng akan manusia dalam sholat Jumat dan jamaat, wa durubil khair, dan segala macam kebaikan. Kalau buat kebaikan enggak apa-apa, wa bainuhum fi ma siwa dzalik, dan menjauhi memisahi akan manusia pada selain Jumat, jamaah, dan kebaikan. Selain itu udah enggak usah.
Fa inna habba tariq asani, maka paling disukai jalan itu yang kedua, bi ayang qatiya dengan bahwa terputus simanin nasi dari manusia, maratin dengan sekali, wasabilul khuruj ila mawadi ala tatawajju alaihi hadil hurud, maka jalannya dia itu keluar kepada tempat-tempat dan yang tidak datang atasnya oleh ini fardu. Dan tariqah salis, karena tariqah yang ketiga, huwa ayakuna ma'an nasi fi muslim wahid la yahduru jum'ah wa ala jama'ah wadin yarau fi dhalika min wizrin aw tabiatin alaih. Kalau yang ketiga adanya di kota tapi enggak mau ngumpul, enggak mau jum'ah, itu mah huwa ayakuna ma'an, bahwa adalah ya beserta manusia satu kota tapi enggak hadir jum'ah dan tidak jamaah karena udzur yang dia lihat akan udzur dalam itu, hudur min wizin dari dosa atau tabiat atau dosa sama makhluk atas dia. Fainau yahtaju, maka sungguhnya siman itu butuh siman ilana dari daking kepada pemikiran yang halus, wa awarid azimah dan awarid sifat-sifat yang agung, hatta isqut an dzalika anhu, sehingga gugur oleh itu hudur dari dia. Wa fi khatarun minal qalat, dan pada yang ketiga ini mah ada bahaya minal qalat daripada campur. Fal awalin aslam wa ahfad, maka dua yang pertama itu lebih selamat, wa ahfadu, dan itu lebih menjaga bagi dia. Allah walil hidayah bifadli, dan bermula Allah itu yang mengurusi hidayah dengan karunia Allah. Wa marrajul sani, segitu dah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi alasan kita menjauh dari manusia itu ada tiga keadaan. Ada yang satu, dia ninggalin tapi tadi apa tadi? Dia nggak berbaur kecuali sholat Jum'ah jamaah, ya dia ngumpet aja biar nyelamatin agama. Ada yang menjauh ke tempat biar nggak kena fardu ini nih, ngumpet di tempat di atas gunung, di hutan, biar nggak kena tuntutan ini. Ada yang ketiga, adanya di kota, adanya di keramaian, tapi dia nggak mau nyampur, takut terkontaminasi. Yang dua itu lebih selamat. Yang dua itu, pertama dia hadir di tempat-tempat yang penting buat ngaji, buat sholat jamaah, dan lainnya enggak. Sama dia ngumpet kemana gitu. Kalau yang ketiga ini repot, adanya ini tapi nggak mau hadir. Repot ya, repot. Kalau yang ketiga tadi ini hampir bisa bahaya ini, kata Imam Ghazali. Nasyid. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. اعرف الحق لأهلي حقي واسلك معهم في طريق تقامين حثار وراهم فالسعادة منوطة كلها باكتفاهم بخت من قد رآه أو رأى من رآه أو تعلق به دائم ولازم فيناهم بينهم مقام ما حال في البرية كما هو
أصحاب في الخليقة سواهم فأنا مولاك وفار من هباط عطاهم جدواهم عليهم بالرضا واجتباهم يا له مقام يرضى ربنا من رضاهم فاسعى في مسعى واصرف مع القماهم عل يحب ربك مثل ما حباهم حيثما كان واحضر في مجال الصفاهم وقد يدعو آمين حين تسمى دعاهم والتمس من مدادهم واستمت من نداهم فأنا فيما سعى خير الورى مقتداهم ودعاهم إلى ربه وسايت بناهم باتباعي وحبه حقق الله رجاهم يا حناهم بحب المصطفى يا هناهم رب بلغني آمالي بجاهك ما هم والصلاة على خير ورى مصطفاهم صلوا على محمد أحسنت كما أحسن الله.